Di setiap sudut dunia, berdiri bangunan megah yang tak hanya memukau mata, tetapi juga menyimpan kisah luar biasa. Mereka adalah mahakarya manusia yang bertahan melintasi zaman, masuk dalam daftar keajaiban dunia. Tapi lebih dari sekadar batu dan mortar, mereka adalah simbol ketekunan, imajinasi, dan ambisi manusia yang tak terbatas. Di balik batu-batu besar yang disusun rapi, di balik dinding-dinding megah yang menantang waktu, tersembunyi pesan-pesan kehidupan yang tak ternilai. Ini bukan hanya soal arsitektur, ini adalah warisan jiwa manusia. Lalu, apa pesan hikmah dan inspirasi yang bisa kita petik dari pembangunan mereka? Mari kita gali pesan hikmah dan inspirasi di balik bangunan yang disebut sebagai keajaiban dunia. Bagian 1. Cinta yang abadi, Taj Mahal. Lihatlah Taj Mahal, monumen putih yang berdiri anggun di tepi Sungai Yamuna, India. Dibangun oleh Kaisar Shah Jahan untuk mengenang istri tercinta, Mumtaz Mahal. Butuh 20 tahun dan puluhan ribu pekerja untuk menyelesaikannya. Setiap lengkung kubah, setiap ukiran bunga, setiap pantulan sinar bulan di permukaannya adalah bagian dari puisi cinta yang dipahat dalam batu. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, hanya kesucian dan keindahan yang tenang. Taj Mahal mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mati. Ia hanya berubah wujud dari rindu menjadi karya, dari kenangan menjadi warisan. Ada hikmah besar di sini. Di tengah dunia yang seringkali mengukur cinta dengan materi dan kepemilikan, Taj Mahal menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang memberi, bahkan ketika yang dicintai telah tiada. Cinta yang tulus tidak menuntut untuk diingat, tapi cinta yang tulus justru tak bisa dilupakan. Ia hidup dalam karya, dalam doa, dan dalam sejarah. Dan bukankah itu yang kita semua harapkan? Bahwa cinta kita kepada sesama, kepada keluarga, kepada pasangan, bisa memberi jejak meski kita tak lagi ada. Pesannya jelas. Cinta sejati bisa menggerakkan gunung, bahkan menciptakan keindahan yang abadi. Tapi lebih dari itu, Taj Mahal mengajarkan bahwa di balik keindahan ada pengorbanan, ketekunan, dan janji yang tak pernah pudar. Bagian 2. Ketangguhan yang tak terkalahkan. Tembok besar Cina membentang sejauh lebih dari 20.000 kilometer, melewati pegunungan, gurun, dan lembah. Tembok besar Cina bukan hanya bangunan fisik, ia adalah benang sejarah yang menjahit keberanian dan persatuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dibangun selama berabad-abad oleh berbagai dinasti, tembok ini dikerjakan oleh jutaan tangan, prajurit, petani, tukang batu, bahkan tawanan. Banyak di antara mereka yang tak pernah melihat tembok itu rampung. Mereka bekerja, lalu dilupakan. Tapi pengorbanan mereka tetap hidup dalam batu-batu yang masih berdiri hingga hari ini. Lebih dari sekedar pelindung dari musuh asing, tembok ini adalah simbol dari tekad suatu bangsa untuk mempertahankan jati dirinya. Ia melambangkan perjuangan untuk menjaga nilai, budaya, dan tanah air dari kehancuran. Namun, jika kita melihat lebih dalam, tembok ini juga memberi pelajaran moral bahwa membangun pertahanan bukan hanya tentang menjaga dari luar, tapi juga menjaga dari dalam, dari keretakan nilai, dari perpecahan, dari hilangnya semangat gotong royong. Kita hidup di zaman di mana tembok sering dikonotasikan negatif, pemisah, penutup, penghalang. Tapi tembok besar Cina mengajarkan arti lain. Tembok sebagai pelindung, sebagai penjaga identitas, sebagai peneguh persatuan. Ia bukan hanya karya teknik yang luar biasa, tapi juga simbol bahwa kekuatan sejati suatu bangsa terletak pada kemampuannya untuk bersatu, bertahan, dan tidak menyerah di tengah ancaman. Dan dalam hidup kita sendiri, kita juga butuh tembok, bukan untuk menutup diri, tapi untuk menjaga apa yang berharga, nilai-nilai, kepercayaan, dan orang-orang yang kita cintai. Pertanyaannya adalah, tembok seperti apa yang sedang kita bangun hari ini? Apakah ia akan melindungi atau memisahkan? Tidak ada hal besar yang terwujud dalam semalam. Butuh konsistensi, kerja keras, dan visi yang tak pernah menyerah. Bagian 3. Ambisi dan kemanusiaan. Colosseum. Di jantung kota Roma, berdiri bangunan megah yang menjadi saksi bisu zaman kejayaan Kekaisaran Romawi. Colosseum. Dari kejauhan, ia tampak seperti teater agung. Tapi begitu mendekat, kita menyadari bahwa tempat ini pernah menjadi panggung bagi pertarungan hidup dan mati. Ribuan orang berkumpul di bangku-bangku batu, bersorak menyaksikan gladiator bertarung, bukan dalam sandiwara,
tetapi dalam pertaruhan nyawa yang nyata. Kolosium dibangun bukan hanya untuk menunjukkan kehebatan Romawi, tetapi juga untuk menghibur rakyat dengan kekejaman. Kekuasaan, jika tidak dikendalikan oleh nurani, bisa berubah menjadi tontonan yang mengerikan. Kolosium menjadi simbol bahwa manusia, jika kehilangan empatinya, sanggup menjadikan penderitaan sesama sebagai hiburan biasa. Namun, di balik semua itu, Kolosium hari ini berdiri sebagai pengingat bahwa sekuat apapun sebuah bangsa, jika kehilangan belas kasih, maka kekuatannya hanya akan mengantarkannya pada kehancuran. Pelajaran yang bisa kita ambil sangat dalam kehidupan modern, kekuasaan bisa berwujud jabatan, popularitas, bahkan ilmu. Tapi, apakah kita menggunakannya untuk membangun atau menghancurkan secara perlahan? Kolosium kini adalah reruntuhan, tapi reruntuhan ini berbicara. Ia tidak mengutuk sejarah, tapi mengajak kita merenungi arah masa depan. Sebab kemajuan teknologi, kekuatan militer atau popularitas, semuanya akan runtuh jika manusia kehilangan hatinya. Kolosium adalah bukti ambisi manusia yang bisa mencapai langit, namun ia juga mengingatkan kita, kemajuan tanpa empati hanya meninggalkan jejak yang pahit. Maka, keajaiban sejati bukan hanya tentang kehebatan fisik, tapi juga nilai kemanusiaan di dalamnya. Bagian 4. Harmoni dengan alam. Machu Picchu. Di punggung pegunungan Andes, pada ketinggian lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut, tersembunyi sebuah kota yang hilang dan ditemukan kembali. Machu Picchu bukan istana megah, bukan benteng militer, tapi tempat yang diduga sebagai pusat spiritualitas dan pertapaan suci dari peradaban Inca. Dibangun dengan ketelitian luar biasa, tanpa semen, batu-batu besar disusun saling mengunci dengan sempurna, tahan gempa, tahan zaman. Lebih dari arsitektur, yang luar biasa dari Machu Picchu adalah cara peradaban Inca menyatu dengan alam. Mereka tidak menaklukkan alam. Mereka mengikuti iramanya. Disinilah kita belajar bahwa kebesaran tidak harus ditunjukkan dengan menaklukkan, tapi dengan memahami, menyelaraskan, dan hidup berdampingan. Sungai, hutan, dan pegunungan tidak mereka rusak. Justru mereka anggap suci. Di balik bangunan sederhana dan ladang-ladang bertingkat itu, tersembunyi kearifan hidup yang kini mulai dilupakan manusia modern. Machu Picchu bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Apakah kita masih bisa hidup selaras dengan bumi yang menanggung kita? Apakah kita bisa membangun kemajuan tanpa menghancurkan akar kita? Dari ketinggian Machu Picchu, kita seperti diajak untuk turun, bukan secara fisik, tapi secara hati. Untuk rendah hati, untuk menghargai harmoni, untuk kembali ke makna hidup yang sederhana, tapi mendalam. Mungkin inilah keajaiban sejati Machu Picchu. Ia tidak berteriak, tapi menggetarkan jiwa mereka yang bersedia mendengar. Bagian 5, Piramida Giza, Mesir, Ketekunan dan Warisan. Berdiri megah di tepian gurun pasir Mesir, Piramida Giza adalah satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih utuh hingga hari ini. Lebih dari 4.500 tahun lalu, tanpa mesin berat, tanpa komputer, dan tanpa teknologi canggih, manusia membangun struktur setinggi hampir 150 meter dengan presisi yang masih mengagumkan ilmuwan modern. Bayangkan, ribuan pekerja mengangkat batu seberat bertonton, hari demi hari, tahun demi tahun, hanya demi satu tujuan, meninggalkan warisan bagi generasi mendatang. Ini bukan hanya soal kekuasaan Firaun, tapi juga tentang dedikasi luar biasa dari manusia biasa yang memilih untuk tidak menyerah di tengah keterbatasan. Mereka tahu mungkin nama mereka tak akan pernah dikenal, tapi hasil kerja mereka akan terus dikenang. Dari Piramida Giza, kita mendapat satu pesan kuat, bahwa kemegahan tidak dibangun dalam semalam. Ia lahir dari keringat, pengorbanan, dan visi jangka panjang. Dalam dunia yang serba instan hari ini, kita diajak merenung bahwa warisan terbesar bukanlah kekayaan atau kemewahan, tapi nilai-nilai yang kita tanam dan kerja keras yang kita wariskan. Apa yang kamu bangun hari ini bisa jadi akan menginspirasi dunia di masa depan jika kamu cukup sabar dan gigih untuk bertahan. Bagian 6, Petra, Yordania, Ketekunan, Identitas, dan Kemegahan yang terlupakan. Terukir langsung di dinding-dinding batu pasir berwarna merah muda di padang gurun Yordania, Petra adalah keajaiban yang tak dibangun, melainkan diukir. Kota kuno ini adalah bukti nyata dari kejayaan bangsa Nabatea, yang mampu menciptakan peradaban megah di tengah kesunyian dan kerasnya alam gurun. Tak ada mesin berat, tak ada teknologi modern, hanya tangan manusia, tekad, dan waktu. Dengan keterampilan tinggi,
Mereka mengubah batu menjadi rumah, kuil, dan makam megah. Petra bukan hanya tempat tinggal, ia adalah pernyataan identitas, bahwa bangsa kecil pun bisa meninggalkan jejak besar. Namun, seperti banyak peradaban, Petra pun terlupakan, terkubur oleh pasir dan waktu, hingga akhirnya ditemukan kembali di abad ke-19. Dan dunia pun kembali ternganga. Kita diingatkan betapa banyak nilai dan kebesaran yang bisa hilang, bukan karena hancur, tapi karena dilupakan. Petra mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan akar sejarah dan jati diri. Dalam dunia yang serba cepat hari ini, kita seringkali melupakan dari mana kita berasal. Padahal, justru disitulah letak kekuatan kita. Dari Petra, kita belajar bahwa kemegahan bukan hanya soal yang tampak di luar, tapi tentang kesabaran, identitas, dan ketekunan membangun sesuatu yang melampaui zaman. Meskipun dunia tak langsung melihat atau mengakui. Kisah Petra adalah cermin kehidupan. Apa yang kita bangun dengan tulus, mungkin akan tenggelam sementara, tapi akan bertahan dan dikenang ketika dunia siap untuk kembali menghargainya. Dari Taj Mahal hingga Petra, dari batu marmer yang dilukis cinta, hingga tebing merah yang diukir ketekunan, kita telah menyaksikan bahwa keajaiban dunia bukan sekadar bangunan megah. Mereka adalah warisan jiwa manusia. Di setiap pilar ada doa, di setiap batu ada air mata, di setiap lengkung arsitektur ada kisah tentang harapan, tentang cinta, tentang perjuangan, dan tentang keberanian untuk melawan waktu. Keajaiban dunia tidak dibangun dalam semalam. Mereka adalah hasil dari ketekunan, nilai-nilai luhur, dan mimpi yang terus diperjuangkan meski tidak selalu dimengerti di zamannya. Hari ini, kita mungkin tidak sedang membangun piramida atau istana dari batu, tapi kita sedang membangun hidup kita, membangun keluarga, membangun nilai, membangun masa depan. Dan mungkin, jika kita jalani itu dengan ketulusan dan tekad yang sama, hidup kita pun bisa menjadi keajaiban dunia versi kita sendiri. Bukan untuk dikenang seluruh umat manusia, tapi cukup untuk memberi cahaya bagi mereka yang kita cintai. Karena sejatinya, keajaiban terbesar bukanlah yang berdiri paling tinggi, tapi yang paling mampu menyentuh hati. Dari keajaiban-keajaiban dunia ini, kita belajar bahwa mimpi besar butuh keberanian, kerja keras, dan hati yang tulus. Mereka bukan hanya tentang keindahan, tapi juga tentang manusia kegigihan, cinta, ambisi, dan kebijaksanaan. Sekarang, tantangannya ada di tangan kita. Warisan apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi mendatang? Keajaiban sejati dimulai dari mimpi yang diwujudkan dengan tindakan. Jika kamu terinspirasi, jangan lupa like, subscribe, dan share kisah ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.